Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam program Benediktus Baca Kitab Suci. Hari ini Kamis 18 November tahun 2021. Marilah kita awali dengan membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat kesehatan dan rahmat kesejahteraan selalu dilimpahkan kepada kita semua, sehingga boleh menikmati sukacita dalam damai Kristus. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Makabe. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, orang-orang Yahudi dipaksa meninggalkan ketetapan hukum Taurat. Sekali peristiwa, para pegawai raja datang ke kota Modein untuk menuntut orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban kepada berhala. Banyak orang Israel datang kepada mereka. Matatias dan anak-anak berkumpul juga. Pegawai raja itu angkat bicara dan berkata kepada Matatias, "Saudara adalah seorang pemimpin, orang terhormat dan pembesar di kota ini, dan lagi didukung oleh anak-anak serta kaum kerabat. Baiklah, saudara sekarang juga maju ke depan sebagai orang pertama untuk memenuhi ketetapan raja. Hal ini telah dilakukan semua bangsa, bahkan juga orang-orang Yehuda dan mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Kalau demikian, niscaya saudara serta anak-anak saudara termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat raja dan akan dihormati dengan perak, emas, dan banyak hadiah." Tetapi Matatias menjawab dengan suara lantang, "Kalaupun segala bangsa di lingkungan wilayah raja memenuhi perintah Sri Baginda dan masing-masing murtad dari agama nenek moyangnya serta menyesuaikan diri dengan perintah Sri Baginda, namun aku serta anak-anak dan kaum kerabatku hendak tetap hidup menurut perjanjian nenek moyang kami. Semoga Tuhan mencegah kami meninggalkan hukum Taurat serta peraturan-peraturan Tuhan. Titah raja itu tidak dapat kami taati. Kami tidak dapat menyimpang sedikit pun dari agama kami." Belum lagi Matatias selesai berbicara, seorang Yahudi tampil ke depan umum untuk mempersembahkan kurban di atas mezbah berhala di kota Modein menurut penetapan raja. Melihat itu, Matatias naik darah dan gentarlah hatinya karena geram yang tepat. Disergapnya orang Yahudi itu dan digoroknya di dekat mezbah. Petugas raja yang memaksakan kurban dibunuhnya pada saat itu juga. Kemudian mezbah itu dirobohkannya. Tindakannya untuk membela hukum Taurat itu serupa dengan yang dahulu pernah dilakukan oleh Finehas terhadap Zimri bin Salmon. Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Modein, "Siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat dan berpaut pada perjanjian, hendaknya mengikuti aku." Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan. Segala harta miliknya di kota ditinggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu
lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawat engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini dibacakan dari buku Ziarah Batin. Kita bisa belajar dari teladan keluarga Matatias. Namun aku serta anak-anak dan kaum kerabatku terus hendak hidup menurut perjanjian nenek moyang kami. 1 Makabe bab 2 ayat 20. Matatias adalah seorang yang benar di hadapan Allah. Ia adalah seorang yang setia kepada Allah dan memiliki ketetapan hati. Ia tahu tujuan dan arah hidupnya. Seringkali kita melihat dan mendengar suatu berita bahwa harga kesetiaan itu sangat mahal. Misalnya, hanya karena himpitan ekonomi, persoalan relasi dan jabatan, atau demi nama baik. Seseorang lebih mudah untuk mengikuti tawaran atau terbawa arus, sekalipun harus mengorbankan keyakinannya. Seolah-olah mereka tidak memiliki keberanian untuk menjadi saksi kebenaran di tengah keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan Yesus menangis bukan karena ditolak, dihina, dibenci, disiksa, disalibkan, melainkan karena sedang dielu-elukan ketika memasuki kota Yerusalem. Yesus menangisi kota Allah itu karena manusia di dalamnya tidak menyadari apa sesungguhnya yang mereka perlukan untuk kebaikan mereka. Tuhan telah datang melawat mereka, tetapi mereka tidak tahu dan tidak mau tahu, sehingga mengalami kebinasaan. Yesus menangisi kita karena kedosaan kita, tetapi Yesus juga sangat mengasihi kita. Karena itu, Ia mengorbankan dirinya untuk membawa kita kembali kepada Bapa. Apakah kita bersedia dan berani membuka hati supaya kita mampu melihat dan mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita? Marilah kita memiliki ketetapan hati sehingga kita mampu setia dan bertahan dalam tuntunannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami dengan rahmat-Mu agar mampu dan berani hidup benar dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.